Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 9 Maret 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option Quotex oleh Barreskrim Polri pada Selasa 8 Maret 2022. Crazy Rich Bandung tersebut terancam hukuman pidana 20 tahun penjara. Doni Salmanan terancam pasal berlapis terkait kasus tersebut. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun News, Iqman Ibrahim yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Iqman. Baik, benar sekali. Memang Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menetapkan Crazy Rich Bandung Doni Salmanan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option melalui platform Quotex. Penetapan tersangka itu setelah penyidik memeriksa Doni Salmanan selama kurang lebih 13 jam dari Selasa kemarin pagi hingga Selasa kemarin malam. Selesai diperiksa, memang penyidik langsung melakukan gelar perkara dan kemudian memutuskan menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka. Selesai menjadi tersangka juga penyidik langsung menahan Doni Salmanan. Dia kini langsung mendekam di rutan Barreskrim Polri selama 20 hari ke depan dalam rangka pemeriksaan. Adapun alasan penahanan Doni Salmanan karena dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Di sisi lain, memang tadi kemarin malam penyidik langsung menyita barang bukti berupa akun YouTube milik Doni Salmanan yang bernama King Salmanan sebagai barang bukti. Selain itu juga penyidik juga menyita barang bukti lain seperti bukti transaksi flash disk yang berisikan video yang pernah diunggah Doni Salmanan yang terkait dengan trading binary option di akun YouTube pribadinya. Adapun memang penyidik kemarin sempat mengutarakan bahwa Doni Salmanan memiliki banyak member yang tergabung dalam grup Telegram. Setidaknya total ada 25.000 member yang tergabung dalam grup tersebut. Dalam kasus ini memang Doni Salmanan diduga meraup keuntungan sedikitnya 80% dari setiap member yang kalah bermain di trading binary option Quotex. Karena itu memang Barreskrim selanjutnya bakal menyita seluruh aset-aset milik Doni Salmanan yang diduga dari hasil kejahatan tersebut, termasuk aliran dana yang diterima orang-orang terdekatnya. Dalam kasus ini memang pasal yang disangkakan terhadap Doni Salmanan termasuk dalam pasal 45 ayat 1, Junto 28 ayat 2 tentang Undang-Undang ITE, atau pasal 378 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Dalam pasal tersebut ancaman hukuman maksimal yang bakal dijerat terhadap Doni Salmanan selama 20 tahun penjara. Demikian, Mei. Terima kasih Iqman Ibrahim atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Karopenmas Divisi Humas Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Update penanganan kasus DMT alias DS. Yang pertama kita sampaikan, saudara DS telah memenuhi panggilan sebagai saksi dan hadir menghadap penyidik Direktorat Siber tadi pagi jam 10. Tentunya dilakukan prokes sebelum dilakukan pemeriksaan, dilakukan swab dulu dan hasilnya negatif. Kemudian setelah itu saudara DS diperiksa sebagai saksi mulai jam 10.10 sampai dengan tadi pukul 23.30. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 13 jam. Namun dalam masa pemeriksaan tersebut tentu diselingi waktu isoma ya.
Sebanyak 5 jenazah korban tewas akibat serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Jenggeran, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa 8 Maret malam. Melalui pantauan, 5 jenazah tersebut tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Para jenazah kemudian dibawa ke gedung kargo jenazah pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Warta Kota, Gilbert Sensandro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gilbert. Baik, Mei. 5 orang jenazah korban tewas akibat serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Jenggeran, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal Kargo, tadi malam pada Selasa 8 Maret 2022 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Namun jenazah tersebut baru bisa dipindahkan ke ruang kargo jenazah di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta pada sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dari 5 jenazah tersebut, 3 jenazah lebih dahulu dimasukkan ke dalam gedung kargo jenazah, yakni jenazah dari Syahril Nurdiansyah, Jamaluddin, dan juga Eko Septiansah. Dan kemudian 2 jenazah lainnya adalah Billy Garibaldi dan juga Ibu yang ikut menyusul masuk ke dalam gedung kargo jenazah Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian para 5 jenazah tersebut dibawa ke gedung tersebut untuk dilakukan pendataan dokumen dari setiap masing-masing jenazah terkait sambil menunggu pengantaran atau penjemputan dari keluarga para jenazah untuk membawa ke kampung halaman untuk disemayamkan. Setelah sekitar pukul 40 menit lamanya, salah satu jenazah yakni atas nama Billy Garibaldi akhirnya langsung dibawa pulang oleh keluarganya menuju Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan menggunakan mobil ambulans milik Bandara Soekarno-Hatta pada sekira pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Billy Garibaldi dijemput oleh keluarganya, sekelompok orang yang merupakan keluarga dan juga kerabatnya yang ikut mengiringi mobil jenazah dari Billy Garibaldi menuju Bandung dengan menggunakan ambulan yang diantar oleh ambulan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kemudian salah satu kerabat dari Billy, Heru, mengatakan Billy langsung dibawa pada malam tadi sekitar pukul 22.40 untuk diperkirakan saat tiba di Kabupaten Bandung, Jawa Barat sekira dini hari atau pukul 4 atau pukul 5 dini hari. Dan kemudian tidak lama setelah dibawa ke rumah akan langsung disemayamkan. Selanjutnya 4 jenazah tersisa yang masih berada di gedung kargo Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta tersebut akan baru tadi pagi sudah dikembalikan kepada keluarganya masing-masing di kampung halamannya masing-masing, yaitu adalah Syahril Nurdiansyah yang merupakan warga Jakarta bersama juga jenazah dari Eko yang dipulangkan ke Jakarta, lalu ada Jamaluddin yang dipulangkan ke Rangkas Bitung, lalu ada 2 orang yang ke Jawa Barat yaitu Bandung dan Subang, yakni tadi Billy Garibaldi sendiri dan juga Ibu. Selanjutnya para jenazah tersebut direncanakan disemayamkan pada siang ini oleh keluarganya masing-masing. Dari pantauan wartakotalek.com di lokasi di gedung kargo jenazah Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, 5 jenazah tersebut dibungkus rapat menggunakan plastik berwarna biru yang sudah dilekatkan dengan menggunakan lakban. Di atas peti masing-masing jenazah terdapat sebuah bingkai foto yang merupakan wajah dari para jenazah tersebut beserta nama para jenazah yang dilakukan untuk menandai para jenazah yang sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta tersebut. Selanjutnya ada juga karangan bunga berukuran kecil dari pemerintah daerah Kabupaten Puncak, Papua kepada setiap jenazah yang merupakan ungkapan bentuk duka cita dari pemerintah daerah Kabupaten Puncak, Papua. Demikian laporan dapat saya sampaikan, Mei. Gilbert Sensandro dari Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Selamat siang dan terima kasih.
Terima kasih Gilbert atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Syahril Nurdiansyah, warga Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, menjadi salah satu korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Papua pada 2 Maret 2022 lalu. Jenazah Syahril Nurdiansyah tiba di rumah duka di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pagi ini. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami Jakarta, Pebi Adeliana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Pebi. Baik, Mei, terima kasih. Jenazah Syahril Nurdiansyah, korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, akhirnya tiba di rumah duka yang berada di kawasan Mangga 2, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada pagi hari ini. Nah, Syahril menjadi salah satu korban tewas di tangan KKB saat melakukan perbaikan tower base transceiver station atau BTS 3 Telkomsel di distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 lalu. Nah, menurut pantauan kami di kediaman almarhum atau di rumah duka, memang sejumlah pelayat masih terus berdatangan sejak kemarin hingga pagi hari ini. Menurut Sandi, abang dari Syahril sendiri mengatakan memang jenazah sudah tiba di rumah duka sekitar pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, jenazah disolatkan di Masjid Nurul Abrar yang berlokasi tidak jauh dari rumah duka dan diberangkatkan untuk dimakamkan di kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 9 tadi pagi, begitu, Mei. Nah, memang diketahui sebelumnya Syahril merupakan salah satu dari 8 korban kekerasan KKB yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2022 kemarin, begitu. Nah, dikutip dari Tribun Papua, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal menuturkan bahwa penyerangan diketahui setelah karyawan PPT menghubungi aparat keamanan lewat telepon pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022. Nah, penyerangan yang dilakukan oleh KKB terhadap karyawan Palaparing Timur Telematika atau PTT terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 di Tower BTS 3 Telkomsel, begitu, Mei. Nah, adapun dari 8 jenazah karyawan PT Palapa Timur Telematika yang menjadi korban kekerasan tersebut akhirnya berhasil dievakuasi ke Timika pada hari Senin tanggal 7 Maret kemarin setelah 5 hari peristiwa tersebut, begitu, Mei. Baik, terima kasih Pebi Adeliana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah Kabupaten Nagekeo. Kali ini menimpa salah seorang anak yang masih berusia 14 tahun. Korban yang masih duduk di bangku SMP di salah satu sekolah di Kecamatan Nangaroro tersebut diduga diruda paksa secara bergilir oleh para pelaku yang berjumlah sebanyak 10 orang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Flores, Tommy Benunulangi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Tommy. Baik, dapat saya laporkan bahwa kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah Kabupaten Nagekeo. Kali ini kasus menimpa seorang siswa yang masih berusia 14 tahun. Kasus ini sekaligus menghebohkan masyarakat di Kabupaten Nagekeo khususnya dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya karena diduga dilakukan oleh 10 orang terhadap korban secara bergilir. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kasat Reskrim Polres Nagekeo, Ibtu Rifai, menjelaskan bahwa Bunga, bukan nama sebenarnya, diduga diperkosa atau disetubui oleh ke-10 terduga pelaku di salah satu kos-kosan yang beralamat di salah satu kampung di Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo pada akhir tahun 2021 lalu, tepatnya pada bulan Desember. Setelah itu aksi kejahatan yang sama dilakukan pada
bulan Februari tanggal 14, di mana ke-10 pemuda ini melakukan aksinya kembali di salah satu rumah masih di tempat yang sama. Atas kasus tersebut, korban yang didampingi oleh keluarganya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian di Polres Nagekeo. Pada tanggal 7 Maret 2021 kemarin, dan dengan cepat pihak kepolisian langsung menangkap 9 orang para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Sementara 1 orang lainnya diduga melarikan diri setelah mengetahui 9 rekannya ditangkap. 1 pelaku tersebut diduga melarikan diri ke Pulau Kalimantan, namun sampai dengan saat ini polisi terus melacak keberadaan pelaku tersebut. Sementara pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan secara maraton kepada 9 orang terduga pelaku dan juga melakukan pemeriksaan terhadap korban yang pada saat itu juga didampingi oleh pihak perlindungan perempuan dan anak dari dinas tempat dan juga beberapa lembaga yang peduli terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk saat ini ke-10 pelaku pemerkosaan tersebut diduga diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak serta KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Demikian. Iya. Terima kasih Tommy atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Nagekeo. Berikut tayangannya untuk Anda. Kaitan dengan dugaan persetubuhan anak di bawah umur ini dan pencabulan anak di bawah umur ini yang diduga dilakukan oleh terlapor kurang lebih 10 orang pemuda yang profesi mahasiswa dengan tamatan SMA terhadap Mawar umur kurang lebih 14 tahun, saat ini duduk di salah satu bangku sekolah SMP di salah satu kecamatan di Nagaroro. Korban sendiri saat ini memang secara intensif untuk diperiksa oleh tim medis dengan didamping oleh TP2 keempat untuk didampingi secara psikologi dan secara kesehatan. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Rumah pelaku pembunuhan Marcella Awi di daerah Banjir Lingkungan 5, Kota Manado, Sulawesi Utara terbakar. Menurut informasi yang diterima warga, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Namun, warga mengaku sejauh ini tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Randy Umar, wartawan Tribun Manado, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Randy. Oke, selamat siang Tribuners. Ini saya melaporkan tentang kejadian kebakaran yang terjadi pada hari Selasa kemarin pada pukul 7 pagi, di mana rumah pelaku pembunuhan yang terjadi di daerah Banjar Kota Manado pada hari Minggu itu terbakar. Sejauh ini kepolisian masih melakukan penelusuran terhadap siapa pelaku yang melakukan pembakaran tersebut. Warga-warga sekitar ketika saya dan tim mewawancarai di lokasi hanya melihat sosok tapi tidak mengenal siapa itu. Sempat terlihat pelaku memegang botol dan masuk ke dalam rumah. Namun dari identifikasi dari bagian tim Inafis Polresta Manado menjelaskan bahwa rumah tersebut memang diakui bukan karena kebakaran karena percikan api atau korsleting listrik, itu memang ada dilakukan oleh orang. Jadi menurut informasi dari bagian Inafis Polresta Manado, oknum pelaku tersebut melewati jalur dapur, kemudian mulanya membakar lemari yang ada di dapur. Namun karena api itu tidak cukup besar untuk membakar satu rumah itu, pelaku kemudian masuk ke dalam ruang tamu dan mencari koper yang berisi baju. Di situ pelaku membakar koper tersebut yang berisi baju dan tiba-tiba api pun dengan cepat menyebar. Sejauh ini ketika tadi saya mengonfirmasi langsung dengan kepolisian sektor Wenang Kota Manado, pihak kepolisian sendiri menyebut bahwa sejauh ini mereka masih melakukan pengembangan. Untuk pelaku mereka sudah memegang ciri-ciri pelakunya, tapi untuk selengkapnya mereka masih melakukan penyelidikan. Untuk informasinya seperti itu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Randy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pancaputra Simanjuntak meminta Direktur Reserse Kriminal mengusut tuntas kasus mafia tambang emas ilegal di Mandailing, Natal. Diketahui saat ini tersangka kasus dugaan tambang emas ilegal di Madinah atas nama Ahmad Arjun Nasution telah ditangguhkan penahanannya sejak tahun 2020 lalu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Freddy, wartawan Tribun Medan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Freddy. Ya, halo Mei. Jadi benar Kapolda Sumut itu memerintahkan anggotanya, terutama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, untuk menuntaskan kasus mafia tambang emas ilegal yang ada di Kabupaten Mandailing, Natal. Karena memang kasus itu sudah memiliki tersangka, yaitu si Ahmad Arjun Nasution, dan pada tahun 2020 lalu, si Arjun itu sempat ditangkap dan dipenjara, namun beberapa saat kemudian, sekitar 2 minggu, penahanannya justru ditangguhkan begitu. Dan beberapa hari yang lalu, sekitar hari Sabtu kemarin itu, Ahmad Arjun itu diduga memerintahkan beberapa orang untuk mengintimidasi seorang wartawan media online yang ada di Kabupaten Mandailing, Natal. Nah, penganiayaan itu juga berkaitan dengan pemberitaan dia soal dilepaskannya Arjun dan kelambatannya Polda Sumut itu dalam menangani kasus tersebut. Nah, jadi Kapolda itu meminta Direktur Reserse Kriminal Polda Sumut untuk menuntaskan kasus itu. Dan Direktur Reserse Kriminal Polda Sumut, Kriminal Khusus Polda Sumut itu menyatakan bahwa kasus itu masih bergulir sampai sekarang. Nah, mereka juga sudah mengirimkan berkasnya itu ke Kejaksaan Tinggi Sumut dan memasuki tahap 1. Artinya proses terhadap dugaan mafia tambang emas itu masih bergulir. Sementara memang si Arjun itu memang saat ini masih ditangguhkan karena memang beberapa alasan.
Jadi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut itu beralasan bahwa saat itu Arjun ditangguhkan karena alasan kesehatan, keluarga meminta dan kuasa hukum meminta dia ditangguhkan, begitu Mei. Baik, terima kasih Freddy atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Sumatera Utara serta Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan kasus pemukulan itu, iya betul itu. Itu jadi perkaranya ditangani oleh Krim Khusus tahun 2020, ya. Itu dan saya minta itu perkara dituntaskan, ya. Termasuk juga pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan. Saya berkomitmen bahwa itu harus ditindak tegas. Tidak ada yang boleh sewenang-wenang, teman-teman sekalian. Dan terkait dengan kegiatan tambang emas di sana, saya sudah minta pemerintah daerah, saya dorong untuk memfasilitasi dan mengorganisir penanganan tambang ilegal di sana. Tidak bisa serta-merta hanya diberikan kepada polisi. Karena apa? Di sana ada masyarakat, ada lapis-lapis struktur pemerintahan yang ada di sana. Makanya itu harus dibahas dengan utuh. Karena itu sudah lama saya dengar, dan itu menjadi concern kita untuk kita tindak tegas. Sekali lagi, kalau itu dikelola dengan benar, maka negara, daerah akan mendapat PAD yang lebih baik. Atas permohonan pengacara dan keluarganya, karena yang bersangkutan itu sakit, jadi berkas penahanannya ditangguhkan. Kemudian terkait dengan perkara ini sudah kita tahap 1. Dan kemarin masih ada petunjuk dari jaksa untuk kita lengkapi, dan selanjutnya perkara ini nanti tentunya akan dibawa ke pengadilan. Seorang bayi ditemukan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Selasa 8 Maret. Penemuan bayi itu pun menghebohkan warga sekitar. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diduga hasil hubungan gelap dan dibuang oleh orang tuanya sesaat setelah dilahirkan pada dini hari kemarin. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Timur, Said Zulfadli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Said. Ya, Mei. Diketahui penemuan Halo, Said. Said, silahkan dengan laporan Anda. Ya, di mana penemuan bayi ini ditemukan oleh seorang warga di depan panti asuhan pada kemarin pagi. Setelah melihat bungkusan tersebut, dicurigai oleh sang saksi dan dibuka, ternyata isi di dalam kantongan dan balutan sarung tersebut ternyata seorang bayi berjenis kelamin laki-laki. Terus setelah itu pihak warga setempat langsung membawa bayi tersebut ke Puskesmas Bajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan berselang beberapa saat pihak Puskesmas menyatakan bayi tersebut masih hidup, dan kemudian bayi tersebut itu dibawa atau dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Setibanya di sana langsung mendapatkan perawatan intensif, dan menurut pihak kepolisian, pihaknya sementara menyelidiki siapa pelaku pembuangan bayi tersebut. Dan untuk update terbarunya ini, dari informasi yang dihimpun, bahwa bayi tersebut dinyatakan meninggal dunia pada dini hari tadi. Begitu, Mai.
Terima kasih Sayid atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Tim Ruang Perinatologi RSUD Syekh Yusuf Goa serta Kasih Humas Polres Goa. Berikut tayangannya untuk Anda. Kondisinya sudah membaik, bayinya baru datang itu dia pernapasannya nggak bagus ya, dia ada retraksi pada dinding dadanya, terus ada merintih, terus pernapasannya juga beradipnu. Sekarang dengan pemberian oksigen sudah ada perbaikan. Bayinya sudah pernapasannya sudah 48 kali, retraksi sudah tidak ada lagi, terus merintihnya sudah mulai bagus, tidak ada lagi. Jadi sekarang bayi sudah terpasang infus. Sementara juga dilakukan tindakan pemberian. Kali ini seorang saksi masyarakat yang tinggal di panti asuhan ingin keluar dari panti asuhan. Kemudian pada saat keluar melihat plastik dan saat dibuka dia kaget ada sosok bayi yang dalam keadaan lengkap, tubuhnya dalam keadaan lengkap dan terbungkus dengan kain. Karena kejadian itu kemudian saksi ini langsung membawa bayi ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Jadi untuk kelamin daripada bayi ini laki-laki, seperti itu. Diperkirakan kapan dibuangnya itu? Penemuannya tadi pagi memang, ya. Diperkirakan itu pada saat suasana sepi, kemungkinan dini hari. Satu tersangka perampokan lapak sawit di Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dibekuk tim Polsek Tanjung Raya dan Polres Mesuji. Tersangka berinisial T bersama dua rekannya beraksi menggunakan senjata api pada dini hari. Mereka menggasak brankas berisi uang 52 juta rupiah, dan kini polisi masih memburu dua tersangka lainnya. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, Rangga Yusuf, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rangga. Halo, baik rekan Mei dan Tribuners, bisa saya sampaikan ya. Jadi memang kejadian rampok itu terjadi di hari Sabtu 5 Maret 2022 ya, tepatnya pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi waktu itu dua perampok ini sebagai eksekutor menggunakan sepeda motor itu menuju ke rumah pemilik lapak sawit. Nah, saat sampai ke rumah pemilik lapak sawit ini diajak ke lapak untuk menunjukkan tempat berangkas. Nah, disitulah rekan Mei dan Tribuners, perampok itu mengambil berangkas, lalu korban ditembak di bagian tangan dan kakinya, begitu rekan Mei dan Tribuners. Lalu penangkapan sendiri berhasil dilakukan oleh jajaran Polres Mesuji. Satu pelaku ya, itu setelah perampokan 2 jam setelahnya satu pelaku berhasil diamankan Polres Mesuji, sedangkan satu lainnya ini berhasil kabur. Jadi sebenarnya berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Polres Mesuji, ada 3 pelaku yang berperan dalam perampokan ini. 2 pelaku ini sebagai eksekutor dan satunya ini sebagai otak dari perampokan tersebut. Saat ini jajaran Polres Mesuji sedang terus mendalami dan terus melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya yang masih belum tertangkap, begitu rekan dan Tribuners. Baik, terima kasih Rangga dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. 1 unit truk dan 1 unit sepeda motor metik hangus terbakar di sebuah bengkel mobil dan reparasi kapal di kawasan Jalan Lingkar Barat, RT 46 Alambarajo, Kota Jambi pada Selasa 8 Maret sore. Kapolsek Kota Baru, Kompol Dadak Anindito mengatakan kebakaran berawal saat karyawan bengkel sedang melakukan proses pengelasan pada truk tersebut. Namun percikan api yang berasal dari proses pengelasan menyambar minyak yang ada di dalam tangki truk sehingga api langsung membesar. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Aryo Tondang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Aryo. Baik, selamat siang Mai dan Tribuners. Untuk informasi memang kemarin telah terjadi insiden kebakaran di sebuah bengkel mobil dan reparasi kapal, di mana pada insiden ini Mai tidak ada korban jiwa karena memang pada saat kejadian karyawan bengkel yang berada di lokasi langsung melarikan diri Mai. Begitu melihat ada percikan api, mereka langsung melarikan diri sehingga langsung menghubungi petugas kebakaran, pemadam kebakaran maksudnya Mei. Nah setelah kejadian ini Mei, Kapolsek Kota Baru bersama timnya langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Setelah petugas berhasil memadamkan api, tim dari Kapolsek langsung ke lokasi kemudian melakukan olah TKP sehingga diketahui untuk sumber api itu berasal dari percikan karyawan yang sedang melakukan pengelasan di bawah kolong truk, karena memang di lokasi Mei ada bekas-bekas mesin las atau peralatan las yang berada di bawah truk. Kemudian sampai pada sore hari timnya juga langsung memasang garis polisi di lokasi untuk menghindari masyarakat ke dalam guna penyelidikan lebih lanjut Mei.
di mana memang saat itu kondisi di lokasi cukup ramai masyarakat, lalu lintas juga sempat terganggu karena menjadi tontonan warga. Begitu, Mei. Mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan, Mei. Untuk tindak lanjutnya kita konfirmasi ulang ke pihak kepolisian. Terima kasih, Mei. Terima kasih Aryo Tondang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Insiden pelemparan oleh orang-orang misterius yang menyasar kendaraan terjadi belakangan ini di Jalan Tawangmangu Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hal itu membuat resah pengemudi truk dan pengguna jalan lainnya yang melintasi jalan tersebut. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Mardon Widianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Mardon. Ya, selamat siang Tribuners. Ya, untuk laporan terkait ada pelemparan batu kendaraan di Tawangmangu Karanganyar itu berawal dari sosial media, yang dimana ada salah satu postingan yang dimana mengaku menjadi korban pelemparan batu seorang supir truk. Lalu saat reporter Tribun Solo menelusuri, ternyata tidak hanya satu orang, namun ada beberapa orang yang pengemudi kendaraan yang sempat menjadi korban pelemparan sebuah batu di sekitar Jalan Matese, lebih tepatnya di Matese, Jalan Tawangmangu Matese, lebih tepatnya di Matese, di Desa Kauripan. Ya, baik. Terima kasih Mardon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polres Bangka Tengah bersama pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah melakukan peninjauan ketersediaan minyak goreng di sejumlah toko retail yang ada di Kota Koba pada Selasa 8 Maret. Pada kesempatan tersebut, tim gabungan meninjau 3 toko retail tradisional yang cukup besar dan 1 toko retail modern. Dari hasil pantauan, masih tersedia cukup banyak stok minyak goreng yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Koba dan sekitarnya. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Arya Bima, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Arya. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei dan Tribuners. Ya, pertama-tama perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa memang benar pada hari kemarin, tepatnya Selasa 8 Maret tahun 2022, Polres Bangka Tengah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menggelar giat gabungan untuk memantau ataupun meninjau ketersediaan minyak goreng di sejumlah toko retail ataupun toko grosir yang ada di sekitaran Kota Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Nah, dari hasil pantauan tersebut memang diketahui untuk stok ataupun ketersediaan minyak goreng di Kabupaten Bangka Tengah, khususnya di Kota Koba, itu masih terbilang mencukupi ya. Namun dari hasil pantauan juga, beberapa pemilik toko mengaku bahwa memang ada beberapa orang ataupun oknum-oknum yang berniat ingin melakukan penimbunan minyak goreng dengan cara membeli minyak goreng dalam jumlah yang besar ataupun berdus-dus ya. Namun pemilik toko sendiri membuat kebijakan untuk menjual minyak goreng dengan batasan maksimal sebanyak 2 liter untuk 1 orang. Nah, selanjutnya disampaikan oleh Kapolres Bangka Tengah, yakni Bapak AKBP Muhammad Risa Mustario. Beliau menampaikan bahwa dari hasil peninjauan yang dilakukan kemarin, khusus untuk harga minyak goreng sendiri ini masih cukup normal ataupun masih sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu berkisar di antara harga 13.500 per liter untuk di toko retail tradisional dan 14.000 per liter di toko retail modern, seperti itu. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga bahwa dari pihak kepolisian ataupun Polres Bangka Tengah sangat mewanti-wanti adanya oknum-oknum yang menimbun ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab yang membeli minyak goreng dalam jumlah besar, mengingat saat ini kondisi ketersediaan minyak goreng memang belum cukup stabil. Untuk itu dirinya akan menghimbau dari Satreskrim Polres Bangka Tengah untuk menindak tegas apabila ditemukannya ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang menimbun minyak goreng ini sendiri. Seperti itu, rekan Mei. Terima kasih Arya Bima atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Bangka Tengah. Berikut tayangannya untuk Anda. Sejauh ini kita belum menemukan ya. Tadi dari laporan dari pihak pemilik toko gudang bahwa ada beberapa yang
berusaha membeli dalam jumlah besar, namun ditolak, tidak dilayani. Dan kita juga tadi menyampaikan kalau ada pihak yang memaksa, silakan dilaporkan ke Pak Kasat Reskrim untuk kita tindak lanjuti, karena masyarakat dapat membeli, namun dibatasi hanya 2 bungkus saja supaya tidak terjadi penimbunan, ya. Jangan sampai ada penimbunan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung. Pemkot Serang menggelar operasi pasar di kantor Kecamatan Curug, Kota Serang pada Selasa 8 Maret. Selain orang dewasa, sejumlah anak sekolah berseragam SD juga ikut mengantri untuk membeli minyak goreng, diantaranya adalah SA. Murid kelas 5 SD ini mengaku diminta ayahnya untuk mengantri membeli minyak goreng. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tajudin. Halo rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada. Perlu diketahui bahwa kemarin benar bahwa Pemkot Serang telah menggelar operasi pasar minyak murah atau minyak goreng murah, di mana kegiatan ini bekerja sama dengan Bulog. Untuk kegiatan sendiri dilakukan di beberapa kecamatan yang ada di Kota Serang, namun untuk pelaksanaan kemarin itu dilaksanakan di Kecamatan Curug. Nah, untuk informasinya sendiri, ketika tribunbanten.com mendatangi langsung di lokasi, di mana di Kecamatan Curug tersebut bukan hanya orang dewasa, namun di sana juga ada sejumlah anak-anak SD yang juga ikut serta mengantri minyak goreng. Salah satu dari siswa tersebut dicoba dikonfirmasi oleh Tribun Banten, dan dia mengaku bahwa dirinya diminta oleh ayahnya untuk ikut serta mengantri minyak goreng di sana. Kebetulan sekolah dia berdekatan dengan Kecamatan Curug, sehingga ketika pulang sekolah, ayahnya meminta SA, berinisial SA, kelas 5 SD tersebut untuk ikut serta mengantri di sana. Kemudian selain SA juga ada beberapa siswa lainnya yang ikut mengantri, di mana kegiatan ini dikarenakan dilakukan hanya di beberapa kecamatan, sehingga masyarakat juga ikut serta melibatkan anak-anaknya untuk mengantri di sana. Di mana untuk per satu orangnya sendiri karena dibatasi hanya 2 liter, sehingga mereka mengajak anak-anak tersebut supaya bisa mendapatkan minyak lebih dari 2 liter, Mei. Ya, terima kasih Ahmad Tajudin dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau Terima
Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Razia simpatik vaksinasi dengan menjaring pengendara sepeda motor dan mobil kembali digencarkan Polres Hulu Sungai Tengah pada Selasa 8 Maret. Operasi tersebut dalam rangka mendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencapai target cakupan 100% vaksinasi. Tak tanggung-tanggung, kegiatan tersebut digelar secara non-stop sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Post, Hanani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hana. Ya, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners. Razia simpatik vaksinasi dengan menjaring pengendara sepeda motor dan mobil kembali digencarkan Polres Hulu Sungai Tengah dalam rangka mendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai cakupan vaksin 100% pada Selasa 8 Maret 2022 dari pagi sampai malam pukul 22.00 WITA secara non-stop. Untuk itu baik Dinas Kesehatan Hulu Sungai Tengah maupun Polres Hulu Sungai Tengah mengerahkan lebih banyak personel pada Selasa malam tersebut. Razia dilakukan dengan memeriksa kartu vaksin dan KTP pengendara serta memeriksa jadwal vaksin kedua dan booster bagi yang sudah bervaksin serta pengendara yang belum pernah bervaksin juga. Menurut keterangan Kapolres Hulu Sungai Tengah yang saya wawancarai sebelumnya, untuk razia terlama ini mengerahkan penuh kekuatan personel Polres termasuk di 23 titik lainnya di wilayah Hulu Sungai Tengah bersama instansi terkait termasuk TNI. Adapun sasarannya selain pengendara sepeda motor dan mobil, juga pedagang dan pengunjung di pasar-pasar. Nah, gencarnya vaksinasi tersebut, kata Kapolres, dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi pemerintah dengan melihat intensitas kegiatan masyarakat. Jadi masyarakat yang sibuk dari siang hingga sore tidak sempat bervaksin itu difasilitasi pada malam hari, di mana kegiatan tersebut disambut baik dan tidak ada masyarakat yang menolak, bahkan mereka merasa terbantu seperti itu. Terus sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Tengah, Mursalin, dalam wawancara tadi malam juga menjelaskan intensnya vaksinasi beberapa hari ini dilakukan selain dalam rangka percepatan pencapaian cakupan vaksin 100%, juga mengoptimalkan penggunaan vaksin AstraZeneca yang hampir kedaluarsa keberadaannya agar tidak mubazir. Harapannya sisa vaksin bisa dihabiskan dengan cepat. Untuk ketersediaannya sendiri saat ini masih menghabiskan AstraZeneca, baru selanjutnya menggunakan Sinovac. Khususnya untuk dosis pertama yang baru dipasok oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Mengenai capaian dosis pertama, menurut Mursalin, Kepala Dinas Kesehatan tadi, sudah 86% dari target sasaran. Untuk Sinovac yang baru diterima tadi digunakan untuk dosis pertama selanjutnya. Nah, sebelumnya Kadinkes HST juga menyebut ada 840 vial AstraZeneca yang kedaluarsa pada 8 Maret 2022. Kemudian pada 3 Maret 2022 kembali menerima pasokan vaksin tambahan sebanyak 500 vial atau 500 dosis, di mana vaksin yang diterima juga mendekati kedaluarsa atau nyaris habis masa pakainya, yaitu pada 7 Maret 2022. Demikian Mei yang bisa saya laporkan. Terima kasih Hanani atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Tengah serta Kapolres Hulu Sungai Tengah. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi kita kerjasama Dinas Kesehatan dengan Polres ini intens melaksanakan kegiatan percepatan vaksinasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang pertama, kita ingin capaian kita untuk hari ini lebih optimal dicapai dengan demikian keberadaan capaian Hulu Sungai Tengah bisa mendekati target sesuai apa yang diharapkan dari pemerintah tentu pimpinan. Kemudian satu sisi juga kami ingin mengejar keberadaan
vaksin kami AstraZeneca yang barangkali hampir kadaluarsa untuk sampai dengan tanggal hari ini. Jadi dengan percepatan ini mungkin kami pihak Dinas Kesehatan didukung oleh Polres Sulawesi Tengah all out untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Jadi tidak mubazir Pak lah vaksinnya. Ya, sehingga vaksin yang kami terima saat ini berada di Kabupaten Sulawesi Tengah tentu tidak mubazir keberadaannya, dan ini sekali lagi upaya yang kami lakukan dan ini berlanjut terus barangkali kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan razia seperti ini kami berharap capaian vaksinasi di Sulawesi Tengah tentu mencapai target sesuai apa yang kami harapkan. Untuk pelibatan personel kami kurang lebih 250. Artinya hampir kekuatan penuh, dan ini kami laksanakan dalam rangka percepatan vaksinasi, yang mana kita melihat intensitas kegiatan masyarakat siang dan sore hari masih padat dengan kegiatan masing-masing. Kami maksimalkan malam hari ini mereka bisa meluangkan waktu setidaknya untuk memfasilitasi gitu Pak lah. Iya, kita masyarakat yang tidak sempat gitu kan atau sibuk. Jadi siang dan sore mereka masih padat dengan kegiatannya. Kemudian malam ini kami siapkan untuk memfasilitasi, semoga masyarakat meluangkan waktunya untuk melaksanakan vaksin. Oke, ini sampai jam berapa nih Pak? Mungkin ini masih kurang lebih 1 jam lagi lah. 1 jam lagi, melihat intensitas masyarakat juga masih. Ketertiban pengendara lalu lintas akan lebih diperketat di Kabupaten Musi Banyu Asin, khususnya wilayah Sekayu. Sebab Satlantas Polres Muba akan menerapkan tilang elektronik dengan memasang kamera pengintai untuk bukti pelanggaran yang dilakukan pengendara saat berlalu lintas. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Fajri Ramadan, wartawan Sriwijaya Pos, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fajri. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan Mei dan Tribuners sekalian. Kabupaten Musi Banyu Asin rencananya akan menerapkan tilang elektronik atau ETLI, di mana ETLI sendiri merupakan suatu tilang elektronik yang akan dilakukan Satlantas Polres Muba. Rencananya tilang tersebut akan dilakukan di Simpang Balai Agung karena jalan tersebut merupakan poros atau sentral perekonomian masyarakat yang melewati lintas provinsi. Kabupaten Muba juga merupakan kabupaten pertama setelah Kota Palembang yang menerapkan ETLI tersebut. Setelah uji coba di Simpang Balai Agung, nantinya akan ada 4 titik yang akan dipasang ETLI di wilayah Sekayu. Selain itu, kamera pengintai tersebut akan merekam pelanggaran seperti roda 2, yakni tidak menggunakan helm, melawan arus jalan, dan pengemudi secara ugal-ugalan. Sedangkan untuk roda 4 yang akan dikenakan sanksi, yakni bagi pengendara yang merokok, menggunakan handphone saat berkendara, dan tidak menggunakan sabuk pengamanan. Kamera pengintai ini juga akan merekam dan mengidentifikasi novel kendaraan atau wajah pengendara bagi yang melanggar dan diproses dengan sesuai pelanggaran yang dilakukan. Jadi, pelanggaran yang ada akan tersimpan dalam database Ruang Traffic Management Center atau TMC. Penerapan ini juga secara nasional terintegrasi melalui Dirlantas dan Korlantas. Apabila ETLI ini sudah berlaku, pihaknya mengingatkan untuk masyarakat mengenakan sabuk pengaman dan helm jika berkendara, dan melengkapi semua surat-surat yang berlaku. Demikian rekan Mei. Terima kasih Fajri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas AKP Sandi Putra. Berikut tayangannya untuk Anda. ETLI untuk wilayahnya sendiri, wilayah hukum. Nanti rencana kita uji coba 1 titik ETLI yang kita pusatkan di Simpang Balai Agung, dikarenakan itu adalah merupakan poros sentral perekonomian masyarakat dan perlewatan lintas jalur provinsi dan kabupaten. Kemudian apabila ETLI itu sudah berlaku, mohon izin, mohon maaf kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak pandang bulu, mau polisi maupun yang lainnya, itu tetap akan kena tilang. Jadi tidak bisa dalam artian menghadap-menghadap, itu tidak bisa Pak. Jadi harus kita pada saat pembayaran pajak nanti baru akan terbukti. Misalnya kalau tilang manual, hari ini Bapak ditilang, besok tidak bisa ditilang sampai dengan putusan sidang. Nah, bedanya dengan ETLI,
apabila hari ini sudah kena tilang melanggar etle tersebut, kemudian besok melanggar lagi, terekam lagi, lusa terekam lagi, bisa-bisa nanti dendanya bisa puluhan juta. Jadi kepada masyarakat kami himbau betul bahwa apabila sudah penerapan etle agar senantiasa melengkapi syarat-syarat berkendara. Pak, sistem etle ini terintegrasi ke pusat Pak ya? Betul sekali. Jadi etle ini seluruhnya secara nasional. Jadi sistem kita masuk ke secara nasional dan nanti bank datanya ada di sini dan berkoordinasi dengan Ditlantas dan Korlantas. Ada berapa kamera pendukung yang akan? Nanti insya Allah di sini ada 4 titik kamera pendukung yang akan diterapkan di wilayah Sekayu ini. Pengelola Bandara Sultan Syarif Kasim atau SSK 2 Pekanbaru mulai menerapkan regulasi baru dari Satgas Penanganan COVID. Penumpang yang sudah vaksin dosis 2 atau booster tidak diwajibkan lagi untuk menyertakan hasil swab antigen atau PCR terhitung sejak Selasa 8 Maret sore. Mereka juga mengacu pada surat edaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Fernando Sikumbang, wartawan Tribun Pekanbaru yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fernando. Oke, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners semua. Jadi di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru per kemarin tepatnya pada Selasa sore di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Kota Pekanbaru sudah mulai menerapkan aturan baru yang sudah dikeluarkan oleh tim Satgas Nasional dan juga surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan terkait ketentuan perjalanan orang untuk di dalam negeri. Dan satu poinnya memang cukup menggembirakan bagi masyarakat, terutama ya pengguna pesawat terbang, bahwa bagi calon penumpang yang hendak bepergian dari Kota Pekanbaru melalui Bandara Sultan Syarif Kasim 2, tidak lagi diwajibkan untuk tes swab PCR atau swab antigen, terutama bagi yang sudah mendapat vaksinasi lengkap. Vaksinasi lengkap ini adalah mereka yang sudah mendapat vaksin 2 dosis pertama dan dosis kedua. Kemudian bagi mereka yang sudah mendapat vaksin booster juga tidak wajib untuk menyertakan dokumen swab antigen maupun dokumen PCR Tribuners. Jadi bagi mereka yang sudah mendapat vaksin lengkap untuk penerbangan dari Bandara Sultan Syarif Kasim 2 tidak lagi wajib untuk menyertakan rapid antigen maupun menyertakan swab PCR. Dan hal ini memang mendapat sambutan positif dari masyarakat karena memang masyarakat sangat menanti kemudahan untuk bisa terbang dengan pesawat tanpa harus menjalani swab antigen dan juga tanpa harus menjalani swab PCR. Namun memang pada regulasi ini aturan tersebut hanya berlaku bagi masyarakat yang sudah mendapat vaksin lengkap maupun mendapat vaksin booster. Sedangkan mereka yang baru mendapat vaksin pertama, mereka harus wajib menunjukkan bukti dari hasil swab PCR ataupun swab antigen Tribuners. Kemudian bagi masyarakat atau calon penumpang yang memang tidak bisa disuntik vaksin atau memang memiliki komorbid atau penyakit penyerta, mereka harus tetap menyertakan hasil pemeriksaan dokter dan juga tetap harus menyertakan swab antigen maupun swab PCR. Sedangkan untuk anak-anak Tribuners, untuk bagi anak-anak usia di bawah 6 tahun, mereka hanya cukup didampingi orang tua dan mereka juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan selama berada di pesawat maupun selama berada di bandara. Kemudian Tribuners, bagi calon penumpang di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 juga sudah disampaikan oleh pihak bandara, mereka mengingatkan bahwa nantinya calon penumpang yang sudah vaksin 2 kali, artinya memang tidak harus menyertakan dokumen swab antigen maupun hasil swab PCR. Namun mereka tetap harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi Peduli Lindungi karena memang nanti untuk kelayakan terbang nantinya sesuai dengan aplikasi Lindungi
nanti sesuai hasil kelayakan terbang mereka bakal diperiksa atau proses screening dilakukan lewat aplikasi Peduli Lindungi. Namun demikian, pihak bandara juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap mengikuti protokol kesehatan selama berada di bandara maupun nanti selama berada di pesawat atau selama berada di penerbangan. Mungkin itu saja informasi dari Kota Pekanbaru, Mei. Kita lanjutkan langsung untuk Mei di Studio Tribunnews. Terima kasih Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan EGM Bandara SSK 2 Pekanbaru. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, jadi memang terhitung mulai hari ini memang telah dilakukan atau telah diterbitkan surat edaran Kasatgas terbaru yaitu nomor 11 tahun 2022, juga diikuti dengan telah diterbitkan SE Kementerian Perhubungan yaitu nomor 21 tahun 2022, yang mana memang ada pembaruan terkait dengan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri menggunakan transportasi udara. Jadi di mana di ketentuan tersebut telah ditetapkan bahwa pada saat ini syarat vaksin menjadi sesuatu yang mutlak, yaitu bagi yang telah melakukan 2 kali vaksin ataupun 3 kali vaksin booster itu tidak perlu lagi menunjukkan surat negatif antigen ataupun PCR. Sementara yang baru 1 kali melakukan vaksinasi tetap diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam ataupun hasil tes antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Sementara untuk yang belum bisa melakukan vaksin karena alasan penyakit tertentu tetap harus menunjukkan surat dari dokter. Untuk anak yang masih di bawah 6 tahun juga tetap harus melakukan terdapat pendampingan dari Bupati Nunukan Asmin Laura meresmikan rumah wisata kuliner pesisir di kawasan Tanah Merah, Kelurahan Nunukan Utara. Rumah wisata kuliner pesisir merupakan program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh yang digagas oleh Kementerian PUPR. Seusai meresmikan rumah wisata kuliner pesisir, Bupati Nunukan meminta pengunjung rumah wisata kuliner pesisir harus sudah vaksin lengkap. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Felis. Baik, Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali seusai meresmikan rumah wisata kuliner pesisir. Bupati Nunukan Asmin Laura meminta pengunjung rumah wisata kuliner pesisir yang ada di Kelurahan Nunukan Utara harus mempunyai atau memiliki kartu vaksin yang lengkap, artinya sudah dosis 1 ataupun dosis 2. Diketahui kemarin siang, Asmin Laura meresmikan rumah wisata kuliner pesisir di kawasan Tanah Merah, Kelurahan Nunukan Utara. Rumah wisata kuliner tersebut merupakan program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh yang digagas oleh Kementerian PUPR. Program Kotaku sudah berlangsung sejak 2017, dan tahun 2021 kemarin Kementerian PUPR mengucurkan 6 miliar untuk 6 kelurahan sekaligus. Masing-masing kelurahan mendapatkan 1 miliar, yang dimana di antara 6 kelurahan itu adalah Nunukan Barat, Nunukan Utara, Nunukan Timur, Nunukan Selatan, Mansapa, dan Desa Binusan sendiri. Laura mengaku sejak hadir di Kabupaten Nunukan, program Kotaku terbukti mampu melakukan akselerasi dalam memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Nunukan. Tak hanya itu, Laura juga mengatakan bahwa masyarakat dilibatkan secara aktif dalam program Kotaku, sehingga tidak heran sarana infrastruktur yang dibangun dalam program Kotaku ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dampak positif program Kotaku seperti banyak masyarakat yang di Nunukan ini melakukan budidaya rumput laut. Program Kotaku memfasilitasi pembangunan lantai jemur. Dipilihnya kawasan pesisir sebagai pembangunan rumah wisata kuliner, Laura menilai sebagai sebuah pilihan yang tepat. Lantaran para pengunjung bisa menikmati aneka kuliner sekaligus merasakan suasana pantai bersama keluarga. Bahkan beber Laura, pilihan lokasi pesisir itu juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang berada di sekitar rumah wisata itu. Pesisir yang selama ini identik dengan kawasan kumuh dan jorok pelan-pelan kata Laura bisa dihilangkan. Lebih lanjut, dia katakan program Kotaku akan membangkitkan perekonomian masyarakat Nunukan, utamanya pelaku UMKM yang bergerak di sektor kuliner dan juga jajaran pangan. Meski begitu, sekali lagi dia tekankan agar pengunjung rumah wisata yang berkunjung harus memiliki kartu vaksin yang lengkap, artinya sudah dosis 2. Dan bagi Laura,
kekebalan tubuh menjadi hal penting dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Dia berharap program Kotaku ini tidak berhenti sampai di sini. Selain itu juga ia tegaskan kepada pengelola rumah wisata kuliner agar betul-betul menjaga lingkungan tetap bersih sehingga kawasan pesisir yang ada di Nunukan Utara tidak lagi menjadi kawasan yang kumuh seperti sebelumnya. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Mei di studio. Terima kasih Felix atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Nunukan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, ini adalah salah satu terobosan juga ya, dan langkah kita juga dalam rangka pemulihan ekonomi di Nunukan. Jadi kita bekerja sama dengan seluruh tim yang ada Kotaku. Jadi Kotaku ini ada tim dari Kementerian Pusat ya, PUPR Pusat yang ada di khususnya Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Jadi sudah berlangsung sejak berapa tadi? Tahun 2017 kalau tidak salah sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini mereka mengucurkan kurang lebih 6 miliar anggaran yang tersebar di beberapa kelurahan yang ada. Dan pada saat ini tadi baru saja kita resmikan secara simbolis ya beberapa bentuk kegiatan yang sudah ditindaklanjuti di kelurahan masing-masing. Salah satunya pusat wisata kuliner ini. Ya. Bu, di tengah pandemik ini gimana nanti pengaturannya, Bu? Wisatanya diresmikan di tengah pandemik ini? Ya, sepanjang protokol kesehatan ya, dan kita mengupayakan agar semua masyarakat yang ada dan berkunjung di sini itu kita sarankan mereka supaya sudah sudah vaksin dosis 1 dan 2 agar kekebalan tubuhnya itu bisa bisa tetap baik lah gitu ya, meskipun merebak virus Omikron varian apapun itu ya, paling tidak kalau sudah dari hasil riset yang ada dari dosis 1 dan dosis 2 itu insya Allah bisa tertolong. Kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Polres Aceh Besar memusnahkan ganja dan sabu di lapangan tembak Mapolres Aceh Besar pada Selasa 8 Maret. Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Syahputra Bustama mengatakan narkoba juga telah masuk ke tingkat kecamatan Gampong, bahkan keluarga. Untuk itu perlu ditingkatkan kewaspadaan dalam lingkungan, terlebih di dalam keluarga. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Asnawi Lui, wartawan Serambi News yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Asnawi. Baik, Mai, sebanyak 75.752 gram atau 75 kg ganja dan 6.669,94 gram atau lebih kurang 6 kg lebih sabu dimusnahkan Kepolisian Polres Aceh Besar di Kota Jantau, Kecamatan Jantau Kota, Kabupaten Aceh Besar pada Selasa pagi.
Nah, pemusnahan barang bukti sabu ini adalah merupakan dan ganja adalah penangkapan dari tahun 2021 yang lalu. Ini dimusnahkan langsung dan dipimpin oleh Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Saputra Bustamam, SIK MH didampingi oleh Kasat Narkoba AKP Sunardi dan juga Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Husaini Awahab. Dalam pemusnahan ini juga dapat kita laporkan untuk jenis narkoba sabu itu dimusnahkan dengan 4 blender dengan menggunakan alkohol. Sementara itu ganja sebanyak 75 kg ini dibakar bersama-sama oleh Kepolisian Polres Aceh Besar, Wakil Bupati, dan juga dinas terkait. Nah, Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie mengharapkan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang sudah sangat meresahkan di lingkungan masyarakat. Karena peredaran narkoba ini juga sudah merambah mulai tingkat desa, kecamatan, maupun di tingkat perkotaan kabupaten. Nah, untuk itu Kapolres mengharapkan kerjasama stakeholder dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Aceh Besar. Apalagi Sambi News dapat kita laporkan bahwa Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Saputra Bustamam ini adalah putra Aceh Besar yang sudah berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Aceh Besar. Demikian, Mai. Terima kasih Asnawi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polres Bogor bersama TNI menggelar aksi bersih-bersih sungai di kawasan hulu Sungai Ciliwung, wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Selasa 8 Maret. Kegiatan ini juga diikuti sejumlah komunitas dan organisasi masyarakat dengan jumlah peserta mencapai ratusan orang. Kegiatan ini juga digelar dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Naufal Fuzi, wartawan Tribun Bogor yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Naufal. Siap, terima kasih Mei dan juga rekan-rekan Tribuners. Kami informasikan bahwa Polres Bogor pada tanggal 8 Maret 2022 kemarin dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN 2022, Polres Bogor bersama dengan pihak-pihak terkait seperti TNI, komunitas, dan juga pemerintah setempat, bahkan dengan siswa-siswa dan santri pondok pesantren, mereka bersama-sama menggelar aksi bersih-bersih sampah di kawasan hulu Sungai Ciliwung, tepatnya di kawasan Cisarua, Puncak Bogor. Dan dalam kegiatan tersebut, peserta yang terlibat mencapai ratusan orang, diperkirakan mencapai 200 orang karena juga melibatkan siswa SMK dan komunitas-komunitas terkait lingkungan. Dan dalam kegiatan ini mereka berhasil mengumpulkan sampah sebanyak lebih dari 1 ton dalam kurun waktu kurang dari 2 jam. Dan sampah-sampah tersebut langsung diangkut menggunakan truk oleh Dinas Lingkungan Hidup dan sebagian dibakar menggunakan peralatan khusus yang dibuat oleh warga Cisarua Puncak Bogor. Dan kebanyakan dari sampah-sampah yang berhasil diangkat ini oleh mereka rata-rata merupakan sampah plastik dan styrofoam. Dan atas dasar dari temuan banyak sampah ini, Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin juga menyatakan bahwa memang ke depan ini perlu ada edukasi yang harus dilakukan karena sampah di kawasan puncak, kawasan hulu Sungai Ciliwung masih cukup banyak, agar nantinya masyarakat bisa paham dan tidak lagi membuang sampah ke sungai. Selain aksi pungut sampah di sungai, Polres Bogor juga dipimpin oleh Kapolres AKBP Iman Imanuddin secara simbolis melakukan penanaman sebanyak 100 pohon di bantaran Sungai Ciliwung. Dan penanaman pohon ini memang rencananya akan dilakukan di sepanjang bantaran sungai, dan memang menurut Kapolres di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung ada beberapa bangunan yang masih perlu
tertibkan bangunan liar, dan pemerintah sampai saat ini masih terus berupaya membersihkan bantaran Sungai Ciliwung dari bangunan-bangunan liar seperti pila-pila liar yang kerap bermunculan di wilayah Puncak Bogor. Demikian. Terima kasih Naufal dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Momen International Women's Day yang diperingati setiap 8 Maret dimanfaatkan oleh Aliansi Mahasiswa Nusantara untuk menyuarakan perdamaian dunia. Mereka menggelar aksi membagi-bagikan 200 bunga mawar sebagai simbol cinta dan kasih kepada pengguna jalan yang melintas di simpang titik 0 km kota Yogyakarta. Aksi membagikan bunga mawar tersebut dimaksudkan agar invasi Rusia terhadap Ukraina segera berakhir sehingga dunia kembali damai. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Miftahul Huda, wartawan Tribun Jogja yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Huda. Ya, kami informasikan bahwa kemarin Selasa 8 Maret 2022 memang sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nusantara, mereka menggelar aksi membagi-bagikan bunga mawar dan juga masker sejumlah 200 buah, dan itu dimaksudkan untuk memperingati Hari International Women's Day, tentunya karena bertepatan pula dengan invasi Rusia dengan Ukraina. Mereka berkeinginan agar perang segera berakhir, dan di momen Hari International Women's Day pula mereka tetap berharap dunia kembali damai. Dan menariknya memang mereka membagikan bunga-bunga dan juga masker itu kepada pengguna jalan yang kebetulan melintas di titik 0 km Jogja. Agenda itu dilaksanakan pada Selasa pukul 13.00 dan berakhir hingga sore hari, demikian. Dan ada yang menarik juga bahwa sejumlah mahasiswa tersebut mengenakan pakaian adat sebagai simbol perbedaan atau kebinekaan di Nusantara. Demikian rekan Mei. Terima kasih Huda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Aliansi Mahasiswa Nusantara. Berikut tayangannya untuk Anda. Sore hari ini dalam rangka memperingati International Women's Day, kita dari Aliansi Mahasiswa Nusantara, di mana perempuan-perempuan di sini adalah salah satu anggota Aliansi Mahasiswa Nusantara, ingin menyuarakan bahwa kami ingin perdamaian dunia. Kebetulan baru ada konflik di Rusia dan Ukraina, so kita hanya ingin menyebarkan perdamaian, aman, damai untuk semua dunia. Apa yang dilakukan hari ini? Kami membagikan 200 mawar dan 200 masker. Mawar itu sebagai simbol perdamaian, terus masker itu sebagai pengingat bahwa pandemi COVID belum selesai. Diikuti berapa orang, Pak? Oh ya, ini diikuti oleh 10 orang teman-teman dari Aliansi Mahasiswa yang berasal dari Sumatera sampai Papua. Dengan menggunakan pakaian adat ini ya? Iya, kami menggunakan pakaian adat karena ingin menyampaikan ke masyarakat juga bahwa inilah budaya kami-kami. Aliansi Peduli Kemanusiaan di Kota Kupang terus melakukan aksi menuntut adanya keadilan atas pembunuhan Astri Manafe dan Lail Makabe. Aksi dengan berbagai elemen masyarakat itu kali ini menyalakan aksi bisu di depan Mapolda Nusa Tenggara Timur. Aksi tersebut berlangsung pada 4 hingga 5 Maret 2022 di depan Mapolda Nusa Tenggara Timur. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Irfan Hoy, wartawan Pos Kupang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Irfan. Berkaitan dengan aksi peduli kemanusiaan yang dilakukan oleh para aliansi, para gabungan mahasiswa, pemuda, dan juga elemen masyarakat terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang yang kasusnya terjadi sejak tahun lalu, masih bergulir hingga saat ini. Berkaitan dengan aksi ini, terhitung sudah 7 kali aksi yang dilakukan. Terakhir aksi jilid ke-7 yang dilakukan di depan Mapolda NTT,
yakni aksi bisu selama sehari dan juga aksi 1000 lilin dan doa bersama sekaligus refleksi para aliansi di depan Mapolda NTT. Nah, para aliansi dan juga perwakilan dari berbagai elemen itu kemudian menyuarakan beberapa tuntutan serupa ataukah tuntutan yang sejak awal disampaikan, tuntutan yang sejak awal dikumandangkan, yakni keadilan atas pembunuhan terhadap Astri Manafe dan juga Lael Makabe. Berkaitan juga dengan aksi jilid 7 yang dilakukan di depan Mapolda kemarin memang terbilang cukup ekstrim karena mereka para aliansi hanya terdiam dan melakukan mereka hanya berdiam diri di depan Mapolda NTT dan tidak berbuat apa-apa, tidak seperti demonstrasi lainnya yang kemudian melakukan orasi ataukah bernyanyi bersama, tetapi kali ini mereka justru diam. Bagi mereka ini adalah bentuk kritikan terhadap Polda NTT agar pihaknya segera menyelesaikan kasus ataukah menuntaskan kasus yang sudah menjadi sorotan publik skala nasional ini. Mereka juga menyalakan lilin sebagai bentuk dukungan moral dan juga meminta kepada para penyidik di Polda NTT untuk segera membuka tabir atas kasus yang menimpa Astri Manafe dan anaknya Lael Makabe, karena bagi mereka, bagi para aliansi, kasus ini tidak hanya melibatkan satu orang, sementara sampai dengan saat ini baru ada satu tersangka yang menyerahkan diri, yakni Randi Bajide itu sendiri. Nah, dari aliansi, menurut aliansi bahwa tidak hanya aktor utama atau aktor intelektual bukan dari seorang Randi Bajide itu sendiri, sehingga mereka meminta dan sekaligus mendesak pihak Polda NTT agar segera mencari tahu, menetapkan aktor intelektual atau orang di balik kematian ibu dan anak yang ada di Kota Kupang. Sebagai informasi Medan Tribuners, saat ini berkas perkara sendiri sudah 3 kali bolak-balik dari penyidik Polda NTT dan kejaksaan. Kejaksaan baru-baru ini mengembalikan berkas ke penyidik lagi untuk yang ketiga kalinya. Belum ada informasi lebih lanjut apakah berkas sudah dikembalikan lagi oleh penyidik Polda ke kejaksaan. Namun pada akhir bulan Maret ini tersangka Randi Bajide sendiri akan berakhir masa penahanannya. Sementara desas-desus informasi berbagai opini liar yang disampaikan bahwa Randi Bajide kemungkinan akan bebas setelah masa penahanan berakhir pada tanggal 31 Maret ini. Kalau berkas perkara Randi Bajide tidak dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi. Demikian Medan Tribuners. Terima kasih Irfan Hoy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah satu aktivis perempuan. Berikut tayangannya untuk Anda. Aksi kami yang jilid ke-7 ini memang berbeda dengan aksi jilid pertama, jilid kedua, dan jilid ke-6. Aksi ke-7 malam pertama kami isu masalah kan. Kami mau menunjukkan kepada Polda NTT dan seluruh masyarakat Kota Kupang dan seluruh yang memantau kasus ini bahwa diam itu bukan berarti menyerah, tetapi diam dan melawan. Ya, diam bermartabat tapi kami melawan. Dan besar harapan kami dengan berdiam diri ini pada malam hari pertama itu, pada malam pertama juga dapat menyadarkan Polda NTT agar mereka tidak terlalu lama berdiam dengan masalah ini. Karena masalah ini terlalu berlarut-larut. Jika kita semua tahu kita minta bantuannya teman-teman laki-laki. Teman-teman laki-laki tolong ini karung sampah ini tolong isikan semua sampah-sampah. Tolong bergerak, jangan berdiri di tempat. Bergerak kalian. Karung sampahnya lalu kumpulkan sampah-sampahnya. Kita bersihkan Polda NTT dari sampah-sampah ini.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.